Baik, berjumpa lagi di hari ini dalam pelajaran fisika. Hari ini saya akan menampilkan bagaimana cara penyelesaian dimensi besaran turunan. Jadi, saya akan fokus ke sini sekarang. Cara penyelesaian dimensi besaran turunan. Misalnya, ada soal seperti ini. Pada hukum Boyle, dan Gay-Lussac, didapat persamaan berikut. P per T sama dengan K, di mana P itu sama dengan tekanan. Satuannya Newton per meter kuadrat. Sedangkan P sama dengan volume. Satuannya meter pangkat 3. T itu adalah suhu dalam satuan Kelvin. Sedangkan K adalah konstanta. Yang menjadi pertanyaan, tentukan dimensi dari K. Nah, ini soalnya. Bagaimanakah kita mengerjakan ini? Maka yang pertama harus kita pahami dulu, harus kita ketahui dulu dimensi dari besaran pokok. Dimensi besaran pokok yang pertama di sini adalah panjang, satuannya meter, dimensinya L. Massa, satuannya kilogram, dimensinya M. Waktu, satuannya sekon, dimensinya T. Kuat arus listrik, satuannya ampere, dimensinya I. Suhu, satuannya Kelvin, dimensinya theta. Jumlah zat, satuannya mol, dimensinya N. Intensitas cahaya, satuannya kandela, lambangnya J atau dimensinya. Jadi boleh kita mengetahui dimensi, bisa di besarannya, bisa dari satuan. Jadi dapat kita dimensinya. Misalnya seperti ini, misalnya. Kalau saya tuliskan di sini, lebar misalnya. Kalau kita cek lebar di sini, nggak ada, satu pun nggak ada lebar di sini. Tapi ketika kita mengetahui bahwa satuan dari lebar adalah meter, maka kita tahu bahwa dimensinya adalah L. Ya, berarti samanya lebar dengan panjang. Berarti tujuan penggunaan dimensi sebenarnya adalah juga menunjukkan besaran-besaran yang nampaknya berbeda. Jadi kalau dimensinya sama, sebenarnya besaran itu sama. Jadi ingat ya, berarti kita harus mengetahui dimensi dari besaran pokok. Jadi bisa kita tahu dimensi sesuatu, bisa dari besaran pokoknya, bisa dari satuan. Ya, jadi soal kita tadi adalah seperti ini. Tentukan dimensi dari K. Jika persamaannya PP per T sama dengan K. Sekarang kita kerjakan. Tadi kan soalnya PP per T sama dengan K. P itu satuannya tadi Newton per meter kuadrat.
Terus P sama dengan meter pangkat 3. T sama dengan Kelvin. Kalau kita cek satu persatu ke tabel ini. Ketika kita lihat misalnya tadi. P. Kita fokus sekarang ke P. Nih. P satuannya Newton. Apakah di tabel ini ada Newton? Nggak ada. Oleh karena itu bagaimana? Ketika kita cek. Ternyata pada tabel tidak ada dimensinya. Atau tidak ada satuan tersebut. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan seperti ini. Sederhanakan satuan yang tidak diketahui tersebut. Yang tidak diketahui pada sekarang ini adalah kita fokus kepada Newton. Jadi Newton nggak ada. Kalau meter ada. Kelvin tadi ada. Berarti Newton nggak ada. Maka kita ingat. Newton itu satuan dari apa? Dari gaya. Atau F. Gaya itu kan sama dengan massa kali percepatan. Massa kan satuannya kilogram. Kalau percepatan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita sudah bisa merubah dari Newton ini akhirnya menjadi massa meter per sekon kuadrat. Berarti boleh kita sebenarnya buat di sini bahwa Newton itu sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, sampai sini bisa dipahami kan? Berarti tadi kalau kita sudah tahu bahwa Newton itu sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat, ini kita kembalikan ke soal. Kembalikan ke soal. Soalnya tadi kan sama dengan PP per T sama dengan K. Terus kita masukkan satuannya. Masukkan satuan. Sehingga kalau saya balikan ya, K sama dengan P. P tadi kan satuannya Newton per meter kuadrat dikali volume. Volume satuannya adalah meter pangkat 3 per Kelvin. Ini saya tulis Kelvin biar jangan mirip dengan yang mau dicari. Ini kan bisa kita sederhanakan lagi. Karena tadi kita kan sudah mengetahui bahwa Newton itu kan sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat. Sehingga kita buat ini. Kilogram meter per sekon kuadrat per meter kuadrat ya, dikali meter pangkat 3 per
Kelvin. Nah, itu ya. Jadi supaya tidak salah penulisannya, saya pindahkan dulu ini. Berarti kalau saya tulis sekarang berarti di sini K sama dengan. Jadi kalau kita sederhanakan lagi, K sama dengan kilogram meter per. Jadi kita kalikan ini. Jadi hasilnya kan menjadi seperti ini. Kilogram meter kali meter pangkat 3 berarti meter pangkat 4 ini per sekon kuadrat per meter kuadrat. Jadi kan hasilnya kita dapatkan jadi seperti apa? Jadi dia menjadi ini meter kuadrat sekon pangkat 2 dibagi Kelvin. Ini Kelvin, tetap saya tulis Kelvin biar jangan bingung kita nanti. Jadi K sama dengan, kita buat tanda dimensi ya, supaya tidak salah nanti. Ini kita sederhanakan masih bisa. Nih, jadi tinggal sekarang K sama dengan kilogram, berarti di atas meter pangkat 2 per sekon pangkat 2 dikali Kelvin. Nih. Sekarang kita lihat ke tabel dimensi. Tapi saya tulis balik dulu di sini. Berarti kita sekarang mendapatkan bahwa K tadi sama dengan dimensi dari, kita cek ini, kilogram meter kuadrat di atas ya. Kilogram meter kuadrat. Terus tadi sekon kuadrat per Kelvin. Jadi sekon kuadrat per Kelvin. Nah, kita cek satu-satu. Kilogram, kan dimensinya adalah tanda dimensi M besar. Kalau meter, dimensinya apa? L. Jadi kita bikin L pangkat 2. Nih. Kalau sekon, dimensinya kebetulan karena ini pangkat 2 ya, ini juga pangkat 2, maka ini dimensinya adalah T pangkat 2. Kelvin, dimensinya adalah theta. Nah, berarti kalau kita masukkan ini, K sama dengan tanda dimensi, boleh sekaligus dibuat ya, M besar, L pangkat 2, L pangkat 2 per S, berarti T pangkat 2 theta. K sama dengan, biasanya dimensi itu tidak dalam bentuk seperti ini, harus disederhanakan menjadi seperti ini. Tanda dimensi M, L pangkat 2, T pangkat 2 naik ke atas menjadi T pangkat minus 2. Ini naik ke atas menjadi theta pangkat minus 1. Ini dimensinya. Tapi ada juga buku yang menulis begini. Tapi ada juga ditulis seperti ini. Jadi masing-masing dibuat. K dimensinya adalah dimensi M kali dimensi L di pangkat 2 kali dimensi T di pangkat minus 2 dikali dimensi dari theta di pangkat minus 1. Ini ada buat seperti ini. Jadi boleh seperti ini, boleh seperti ini. Jadi itu ya. Jadi kunci utamanya memang kalian harus mengetahui dimensi dari masing-masing besaran pokok. Jika ternyata setelah kita cek ternyata tidak ada dimensinya pada satuan itu, maka kita sederhanakan dia. Maka setelah kita sederhanakan baru kita bisa selesaikan seperti ini. Atau saya buat satu lagi soalnya. Tentukan jika energi potensial
potensial sama dengan MGH, di mana M sama dengan massa, satuannya kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, H ketinggian, satuannya meter. Kita cek satu-satu. Kita cek satu-satu. Yang kita cek apa? Satuannya. Cek satuan. Oke, untuk massa. M. Tadi kan massa. Kilogram. Sudah ada dimensinya? Sudah ada. Ini ada massa. Oh, berarti nggak usah lagi. Nah, ini sudah bisa kita buat langsung. Dimensinya adalah M besar. Ini selesai. Kemudian kita cek. Gravitasi. Satuannya kan meter per sekon kuadrat. Nah, berarti sudah ada dimensinya. Meter. Berarti dimensinya adalah L per T pangkat 2. Nah, atau kalau kita sederhanakan tadi, LT pangkat minus 2. Nah, sampai di sini dia. Kemudian, H. H kan satuannya meter. Berarti dimensinya apa? Dimensinya adalah L. Kita masukkan yang kita ketahui ini. Kita masukkan. Tadi kan energi potensial sama dengan MGH. M dimensinya adalah M besar. Kita masukkan. Dimensi dari energi potensial. Jadi energi potensial tadi kan sama dengan MGH. Sekarang kita mencari dimensinya. EP sama dengan tanda dimensi M, massa. Tadi dimensinya adalah M besar. Kita masukkan. M besar. Dikali dimensi G. LT pangkat minus 2. Kita masukkan. LT pangkat minus 2. Dikali dimensi dari H. H itu kan L. Jadi, dapat di sini set. Sehingga, ini kan masih ada yang sama. L dengan L. Berarti, kita bisa sederhanakan lagi. M, L, pangkat 2, T, pangkat minus 2. Jadi, demikian anak-anakku, jadi soal dimensi, kalau kita sudah mengetahui dimensi besaran pokok, akan lebih gampang. Terima kasih, tetap semangat.